Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kalena dhamma sawanang eta manggala muttamanti. Yang termuliakan Sang Buddha, Dhamma dan Sangha, yang berbahagia pimpinan puja bakti. Karena waktu kita tidak banyak, saya masuk ke pelajaran yang pertama. Ini sangat penting, apalagi bagi Bapak Ibu yang belum pernah dengar. Ini akan menjadi sangat-sangat penting. Bapak Ibu Saudara, setelah saya ditabis menjadi samanera, belum biku, namanya samanera, junior ya, bahasa Inggrisnya novice monk. Kalau sekarang sudah biku, namanya monk. Saya ikut lembaga pendidikan sangga 1 tahun. Dan di antara banyak dosen favorit saya, salah satunya adalah Bante Jyotidhammo. Beliaunya enggak tahu. Kalau saya favoritnya beliau enggak tahu. Nanti ada yang kenal kasih tahu ya. Nah, endorse saya gitu. Beliau lulusan S3 Filosofi Barat dari UGM. Jadi saya senang sekali karena saya diberi pelajaran langsung oleh guru besar UGM. Beliau ngajar di UGM di perbandingan agama. Nah, jadi kelas beliau bagi saya sangat spesial. Tahun 2016 saya memulai kelas, muridnya hanya saya 1. Biasanya murid itu 3, 4 ya. Tapi tahun itu saya hanya 1. Tidak ada yang mau jadi biku. Nasiblah sudah ya. Lalu pelajarannya seperti ini. Biasanya pelajarannya dimulai jam 1.30. Itu jam-jamnya ngantuk. Dan saya berjuang. Bante Jyotidhammo kalau mengajar selalu memberikan pertanyaan. Dan pertanyaannya sangat sulit dijawab. Tidak tahu kenapa, jawab apa aja salah. Ya, hari ini saya akan memberikan salah satu pertanyaan Bante Jyoti. Saya pengen tahu juga ya, ada ndak yang bisa menjawab? Ya, kalau nggak bisa menjawab, ndak apa-apa juga. Toh saya juga waktu dulu itu ndak bisa jawab ya. Ini pertanyaannya, fokus ya. Di dalam ajaran Abrahamik, apa itu Bante ajaran Abrahamik? Islam, Kristen, Yahudi. Datang dari satu orang ya, yang sama yang disebut Ibrahim. Saya tidak pintar sejarah agama Abrahamik. Bapak Ibu nanti boleh belajar sendiri. Di dalam ajaran Abrahamik, pusat dari ajarannya adalah Tuhan. Artinya apapun yang menjadi sumber dari motivasi, sumber tujuan, sumber ajaran itu berpusat kepada Tuhan. Maksudnya apa Bante? Baik. Kenapa kita manusia tidak boleh mencuri? Alasannya salah satunya adalah karena itu adalah perlakuan yang dibenci oleh Tuhan. Ya, kembali ke Tuhan. Kenapa seseorang ditakdirkan seperti ini? Kenapa seseorang jalan hidupnya seperti ini? Kenapa Bapak Ibu terlahir jadi laki-laki, jadi perempuan di Indonesia? Kenapa kerjanya di Tower Indofood? Ya, itu semua di dalam rencana Tuhan. Semuanya kembali kepada Tuhan. Pusat ajarannya adalah Tuhan. Sekarang pertanyaannya adalah, di dalam ajaran Buddha, pusat dari semua tujuan kita
motivasi kita itu apa? Yang mana kalau di dalam ajaran Abrahamik semua pertanyaan akan kembali kepada pusat. Kenapa tidak boleh membunuh? Kenapa seseorang belajar dermawan? Semuanya karena dipuji oleh Tuhan atau tidak disukai oleh Tuhan. Dalam Buddhis, apa yang menjadi jangkar, apa yang menjadi sumber ajaran kita, sehingga apapun yang Bapak Ibu tanya bisa dijawab dengan satu sumber ini. Nggak pusing ya? Kalau pusing nggak apa-apa. Inilah kalau belajar dengan guru S3 UGM ya. Ya, rasanya seperti ini. Itu pertanyaan yang saya dapat. Lalu saya berpikir Bapak Ibu, uniknya kalau belajar dengan beliau, kalau jawabnya salah, beliau hanya akan merespon begini. Ya. Kalau sudah salah beberapa kali kadang dikasih clue. Ya. Saya jawab, apa ya sumbernya ya? Dharma Bante. Nah, ada yang mau jawab sini? Hah? Hampir ya, hampir. Ya, hampir. Hukum karma, hampir ya. Kalau Bante Joti jawabnya gini. Belum. Memang sulit. Kenapa saya jawab hampir? Karena sebenarnya jawaban yang Bapak Ibu jawab itu ada benarnya. Tapi belum yang paling mendasar. Nibbana tadi sudah sangat dekat. Sudah sangat dekat. Kalau perjalanan 10 km itu 100 meter lagi sampai. Ya, tapi beliaunya mau yang lebih spesifik. Beliau ya, bukan saya ya. Penyampai pesan Bapak Ibu. Jawabannya adalah, siap ya? Setelah itu nanti kita coba. Betul enggak jawaban ini? Dulu saya berusaha Bapak Ibu 20 menit dan nggak ketemu jawaban ini. Ya. Dan akhirnya saya hafal seumur hidup. Beliau menjawab, filosofi utama atau sumber dari ajaran Buddha adalah lenyapnya dosa, lobha dan moha. Dosa kemarahan, lobha keserakahan, moha adalah ketidaktahuan, kebodohan batin, boleh disebut ego gampangnya, boleh disebut kesombongan lebih gampangnya lagi. Ya, tetapi kalau penerjemahan yang pas, kebodohan batin. Lenyapnya dosa, lobha, moha. Betul, itu adalah nibbana. Ya. Jadi kalau ujian tadi Ibu dapat 98. Ya. Kenapa Bante? Dosa, lobha, moha. Kita coba ya. Kita coba. Bapak Ibu Saudara tahu 5 sila ya. Tadi sudah mengambil 5 sila. Kenapa umat Buddha tidak boleh mencuri? Perintah Sang Buddha betul. Tapi di dalam Kalama Sutta Sang Buddha mengatakan jangan hanya percaya walaupun itu tertulis di dalam kitab. Harus direnungkan baik-baik, bermanfaat atau tidak bermanfaat. Jadi walaupun hanya perintah Buddha, kita harus mikir lagi manfaatnya apa. Betul ya? Bapak Ibu Saudara, kita tidak mencuri itu karena mencuri itu adalah sumber keserakahan. Ya. Jawaban yang level 1, kita tidak mencuri agar tidak melakukan karma buruk. Itu jawaban yang level 1. Tapi ada loh orang yang menjawab saya, Bante, saya sudah ini bersedia untuk mendapatkan karma buruknya. Kalau begitu saya mencuri nggak apa-apa ya Bante ya? Maksudnya gimana Pak? Hidup saya susah Bante. Anak saya ada 4. Saya tidak mau kalau anak saya juga susah. Saya berkorban. Saya mencuri aja. Yang penting anak saya makannya baik, sekolahnya bagus. Biar saya kena karma buruk Bante. Biar. Saya rela. Nah gimana jawabnya coba? Ini orang sudah rela dia.
Nanti Bapak bisa terlahir di alam menderita. Biar Bante, sekarang pun sudah menderita. Ditambah lagi menderitanya, kuat saya, kata dia ya. Ini fiksi ya, nggak ada orangnya ya. Tetapi kenapa dia tetap tidak boleh mencuri? Karena dia sedang mengotori batinnya. Ya, dia menuju pada dosa loba moha, yang mana nanti membawa pada penderitaan dalam waktu yang sangat panjang. Tidak hanya itu, kalau dia sayang pada anaknya, dia harus jadi contoh yang baik, supaya anaknya juga jauh dari dosa loba moha. Betul ya? Dan itu panjang ceritanya lagi. Bapak Ibu Saudara, filosofi utama atau sumber ajaran utama ajaran Buddha adalah usaha untuk mengurangi kemarahan, keserakahan, dan juga ego kesombongan. Usaha untuk mengurangi. Ketika finalnya itu kita sebut sebagai nibbana. Lenyapnya kemarahan, lenyapnya keserakahan, lenyapnya ego. Dalam bahasa Pali pencapaian arahat. Jadi bagi Bapak Ibu yang tidak tahu arti arahat selama ini, artinya adalah orang yang telah melenyapkan kotoran batin. Seorang arahat tidak bisa marah sama sekali. Bukan nahan marah. Kalau nahan marah itu hampir semua orang yang di marketing bisa. Ya, yang di marketing ya. Udah kesel setengah mati tapi masih senyum. Ya. Maaf ya saya bikin, aduh maaf ya saya ribet ya, maaf ya. Oh enggak Bu, enggak apa-apa, enggak ribet. Boleh nanti ada request apa masih boleh ya. Orangnya sudah pergi, banyak sekali requestnya. Ya. Kalau orang marketing itu bisa dia nahan marah, tapi bukan tidak marah. Seorang arahat sama sekali tidak ada kemarahan. Bapak Ibu Saudara, ini menjadi sumber ketika Bapak Ibu nanti ditanya pertanyaan apapun mengenai Dhamma, semua jawabannya akan mengarah pada berkurangnya dosa loba moha. Kita boleh tes ya. Bante, kenapa? Nah, saya pernah dapat pertanyaan yang unik dari orang barat. Bante, dia nggak panggil saya Bante, dia panggil Sir ya. Sir, kenapa kepala Anda... Ya, kalau orang barat kan nanyanya lucu-lucu. Itu baru dicukur. Kami dicukur sebulan sekali. Jadi masih benar. Dia nanya, kenapa Anda harus botak? Nah, jawabannya apa Bapak Ibu? Kembali pada lenyapnya dosa loba moha. Lalu saya jawab ya, oh ya, kepala saya ini dicukur agar saya tidak melekat pada tubuh jasmani. Semua orang pada akhirnya akan sakit, tua, dan mati. Ketika seseorang menjadi tua, dia mengalami dua hal sakit. Yang pertama sakit fisik, ya, tubuh mulai lemah, lutut mulai sakit, ya, badan-badan mulai sakit, ya. Saya belum tua aja sudah mulai sakit ini ya, ya, pinggang mulai sakit, ya. Tapi ada sakit nomor dua, sakit batin. Kalau dia bercermin ya, aduh keriput di sini, aduh dulu belum ada keriput ya. Nah keriput di sini, katanya kalau sering stres, nah ini nanti makin keriput ya. Nah jangan stres ya. Nah Bapak Ibu Saudara, tapi bagi mereka yang belajar Dhamma dengan baik, mereka tidak banyak mengalami luka di dalam batin. Memahami bahwa fisik itu pasti menua. Memahami bahwa tidak ada yang kekal di dunia ini. Bagi seorang biku, kami lebih gampang lagi. Kami benar-benar belajar untuk tidak melekat pada tubuh jasmani. Bahkan rambut aja dicukur semua. Di zaman Sang Buddha, rambut itu mahkota. Kalau zaman sekarang yang pelontos pun ada yang keren juga. Ya, ya, artis, aktor itu banyak yang pelontos juga dan keren-keren aja. Tapi kalau di zaman Sang Buddha itu sudah jelek banget ini. Jeleknya sudah maksimal. Bapak Ibu Saudara, lalu saya jawab orang ini, this is my practice, I have to be bald, saya harus pelontos untuk mengurangi kemelekatan terhadap tubuh. Tapi sesungguhnya ini adalah usaha untuk mengurangi dosa loba dan moha. Kita lanjut Bapak Ibu. Tadi Bapak Ibu baru saja belajar poin ketiga dari kertas saya yang saya tulis, inti ajaran Buddha
dibandingkan dengan inti agama lainnya. Ya, yang umumnya inti agama lainnya itu berpusat pada ketuhanan. Inti agama Buddha berpusat pada ketuhanan dalam agama Buddha. Ketuhanan dalam agama Buddha adalah nibbana. Ya, yang tadi kita terjemahkan menjadi lenyapnya dosa loba moha. Selanjutnya, poin keempat. 12:31 ya. Masih ada 30 menit. Bante, ini tanya sendiri. Mengapa ajaran Buddha berbeda-beda? Ya. Saya yakin yang hadir hari ini ada yang dari Theravada, ada yang dari Mahayana, ada yang dari Tantrayana Tibetan, ya. Mungkin ada yang dari Buddhisme tradisi Jepang, mungkin ada yang dari Bante Thich Nhat Hanh, ya. Pasti saya yakin beragam-agam. Pertanyaannya, kenapa ajaran Buddha berbeda-beda? Bapak Ibu Saudara, ada 3 penyebab besar ajaran Buddha berbeda-beda. Yang pertama, adalah karena tradisi dan budaya setempat. Ya. Zaman dulu para biku berkelana, Bapak Ibu. Dari India bergerak naik ke atas, itu ada Tiongkok, Korea, Jepang, turun ke bawah, ya, ada Myanmar, Laos, Kamboja, Vietnam, turun lagi ada Indonesia. Di bawah India juga ada Sri Lanka. Di bawah Indonesia sekarang ada Australia. Agama Buddha berkembang di Perth sangat-sangat pesat. Kalau saya tidak salah, nanti Bapak Ibu baca di online ya, tapi perkembangannya itu sangat pesat. Setelah Ajahn Brahm masuk ke Perth, pertumbuhan umat Buddha itu naik 100 kali lipat. Nanti Bapak Ibu cek di artikel di internet, ya. Semoga saya tidak keliru. Bapak Ibu Saudara, ketika para biku berkelana, para biku membawa bowl, ya, jalan ke tempat yang baru demi kasih sayang kepada semua makhluk, mengajarkan dhamma. Dan di setiap daerah itu selalu sudah punya agama sebelumnya dan tradisi setempat. Ketika para biku tiba di Tibet itu sudah ada 2 agama besar. Yang pertama namanya agama Tantra, dan yang kedua namanya agama Bon. Ketika agama Buddha masuk ke Tiongkok itu sudah ada 2 agama besar. Yang satu adalah Taoisme, dan yang satu adalah Konghucu, Konfusianisme. Oleh karena itu ketika para biku mengajar, mau tidak mau, penduduk setempat itu sudah punya mindset masing-masing. Dan itu tidak bisa dipungkiri. Bahkan umat Buddha di Indonesia. Saya sering dapat pertanyaan seperti ini, Bante, saya atas sila Bante. Kan tidak boleh dengar musik ya Bante. Tapi saya lupa Bante, ringtone HP saya itu masih pakai musik. Kalau gitu atas sila saya batal enggak Bante? Itu pertanyaannya. Bapak Ibu tahu dari mana datangnya pemikiran batal tidak batal? Dari puasa. Betul ya? Sesungguhnya atas sila itu adalah latihan, sekia. Tidak ada istilah batal. Dalam latihan itu memang banyak tantangan. Jadi begitu ringtone Anda musik Bruno Mars misalkan, ganti aja. Tidak ada atas sila yang batal. Ya, tapi bukan berarti oh lapar Bante, bakso dulu kata Bante Abijatuh, tidak ada namanya batal gitu ya. Habis bakso lanjut lagi atas sila. Ya tidak ya, itu artinya latihan Anda itu tidak maksimal, salah latihannya. Ya. Bapak Ibu Saudara, setiap tempat itu pasti kemakan sama mindset ajaran mayoritas. Ya. Saya tidak lanjutkan umat Buddha di Indonesia pakai mindset apa aja, saya tidak lanjutkan. Nanti pulang Bapak Ibu mikir sendiri, ya. Dan sebenarnya ada beberapa. Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu ketika para biku tiba di tempat itu, agama Buddha melebur bersama ajaran setempat.
Jadilah yang kita kenal sebagai Chinese Buddhism, Buddhisme yang berkembang di Tiongkok. Ya, kemudian kita kenal sebagai Tibetan Buddhism, Buddhisme yang berkembang di Tibet. Pertama, culture dan religion, agama setempat. Kedua, Bapak Ibu Saudara, raja setempat. Ya, raja atau penguasa setempat itu kadang-kadang bisa punya hak mengubah ajaran, ya, untuk mencapai apa yang dia harapkan. Ya, saya beri contoh. Di Tiongkok dulu, para biku semuanya berpindah patah, Bapak Ibu. Tahu pindah patah ya? Yang tidak tahu, pindah patah itu meminta derma makanan. Pagi-pagi jam 6 atau jam 7, para biku bawa bowl, jalan ke pasar atau jalan ke tempat rumah tangga, lalu umat yang dermawan memberikan makanan. Sedikit juga boleh, ya. Ini dipraktekkan di Thailand. Kalau Bapak Ibu ke Thailand pagi-pagi, coba 6:30 pergi ke pasar, akan melihat para biku jalan dengan bowl, ya. Bapak Ibu boleh masukkan makanan, sedikit juga enggak apa-apa. Cari lemper satu, ya, danakan lemper, ya. Enggak tahu di Thailand ada lemper apa enggak tahu, ya. Bapak Ibu Saudara, satu ketika raja di Tiongkok itu gantiannya Taoism. Satu ketika rajanya Buddhis. Dia tidak rela kalau biku itu meminta derma makan di jalan. Karena dia menganggap biku itu adalah gurunya. Bagaimana para biku, guru-gurunya itu melakukan aktivitas meminta makanan di jalan. Dia tidak rela. Akhirnya raja memerintahkan biku tidak boleh pindah patah. Ya. Jadi kadang raja itu bisa mengubah tradisi para pertapa. Akhirnya para biku tidak ada yang pindah patah lagi. Karena tidak pindah patah, solusinya apa? Nanam sendiri. Ya, nanam sendiri, masak sendiri. Oleh karena itu, umumnya para biku dari aliran Mahayana boleh masak sendiri. Saya tidak boleh masak sendiri. Biku Theravada tidak boleh masak sendiri. Bahkan lewat jam 12 saya sudah tidak boleh makan. Saya makan hanya 1 kali sehari, paling banyak 2 kali, pagi dan jam 11 siang. Jam 12 stop. Bahkan sopannya masuk dapur aja tidak boleh. Ya, tapi di Tiongkok tradisi ini berubah karena biku tidak pindah patah. Yang kedua, raja juga meminta pakaiannya para biku harus bagus. Karena dia menganggap para biku sebagai guru. Jadi kalau Bapak Ibu nonton film-film Tiongkok kuno yang silat-silat, ya, kadang ada biksu Shaolin, coba lihat kepala wiharanya. Jubahnya itu ada benang emasnya. Ya, saya tidak ada. Ya, ya, tidak ada benang emasnya. Yang mau sponsor benang emas juga tidak perlu, ya. Ya, nanti saya kena SP1. Bapak Ibu Saudara, demikianlah bagaimana raja bisa mengubah ajaran. Di Thailand juga unik. Saya tinggal di Thailand hampir 4 tahun, saya ikut ujian negara. Kasta di India, kasta tertinggi itu Brahmana. Betul ya? Kita dulu sekolah kasta tertinggi Brahmana baru Kshatriya. Kshatriya itu kan raja ya. Di Thailand kalau Anda tulis begitu itu salah jawabannya. Nomor 1 Kshatriya. Brahmana nomor 2. Kok begitu Bante? Demikianlah. Ya, negara membuat keputusan untuk mengubah, harus menjawab Kshatriya nomor 1, Brahmana nomor 2. Bapak Ibu Saudara, nomor 2 adalah pengaruh dari penguasa. Nomor 3, pengaruh dari guru-guru besar di tempat masing-masing. Di tempat masing-masing itu muncul guru-guru besar. Contoh di Sri Lanka dulu ada seorang biku yang sangat terkenal, namanya Bante Buddhaghosa. Beliau menulis kitab Visuddhimagga dan banyak kitab lainnya yang beliau tulis. Di Tiongkok banyak guru-guru besar juga menulis kitab. Di Tibet banyak guru besar yang juga menulis kitab. Kitab dari para guru-guru besar ini berfokus pada ajaran yang berbeda-beda. Karena namanya orang itu kesenangannya bisa berbeda-beda. Ajaran Sang Buddha itu luas banget. Misalkan saya
Saya itu paling seneng Manggala Sutta. Bisa jadi Bapak Ibu senengnya Ratana Sutta, betul ya? Tetapi sesungguhnya semua masih dalam ruang lingkup ajaran Sang Buddha. Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu, hal pertama yang harus Bapak Ibu ketahui, sesungguhnya kita menjadi berbeda-beda itu karena situasi. Setelah memahami ini, sesungguhnya kita semua adalah murid Sang Buddha. Selama tujuannya masih sama, kita sama-sama murid Sang Buddha. Tujuannya apa, Bante? Ini jam berapa? 12.41 ya. 20 menit terakhir ya. Ya. Jadi kalau yang sudah mulai ngantuk ditahan-tahan ya. Bapak Ibu Saudara, tujuan kita sama. Mengurangi dosa, loba dan moha. Selanjutnya, baik. Jika satu ketika Bapak Ibu menemui teman yang baru belajar Dhamma, ya silahkan bergabung ya. Pas ya, saya baru bilang yang baru belajar Dhamma. Nah, ini ada yang baru datang. Bapak Ibu ketemu orang yang baru belajar Dhamma, lalu dia mengatakan begini, "Ko, Ci, saya baru di sini, pengen belajar Dhamma. Apa ya yang harus saya pelajari?" Nah, pertanyaan saya, apa ajaran paling mendasar dalam ajaran Buddha, Bapak Ibu? Kalau tidak ada ajaran ini, ajaran Sang Buddha runtuh semua. Semua runtuh. Semuanya. Hukum Kamawipaka. Ya, ini adalah first step. Langkah pertama memasuki ajaran Sang Buddha, memahami bahwa berbuat baik berbuah kebahagiaan, berbuat buruk berbuah penderitaan. Ya, dan itu logis banget. Ya, logis banget. Orang yang berbuat buruk mungkin saat ini belum ketahuan, masih happy-happy. Begitu ketahuan, hidupnya hancur semua. Emang ada, Bante, orang berbuat salah sedikit hidupnya hancur semua? Ada. Di mana, Bante? Buka aja berita terkini. Ya, silakan Anda buka berita terkini. Ada orang yang karena kesal dia bunuh bosnya sendiri. Saya sangat jarang nonton berita, tapi beberapa, mungkin sudah setahun lewat, ada karyawan yang marah sama bosnya, bosnya dibunuh terus disemen. Ada yang masih ingat? Itu viral beberapa minggu ya. Ya. Pertanyaan saya, setelah itu hidup dia hancur enggak? Hancur. Karena dia pasti dipenjara seumur hidup. Karena dengan bangganya dia menyampaikan bahwa itu direncanai. Karena dia marah, karena dia kesal. Bapak Ibu Saudara, berbuat baik berbuah kebahagiaan, berbuat buruk berbuah penderitaan. Ini adalah ajaran paling mendasar dalam ajaran Sang Buddha. Kalau Bapak Ibu ketemu teman baru yang baru belajar Dharma, ajak dia diskusi mengenai Dharma. Dan ini juga menjadi sumber saddha keyakinan kita semua. Nanti Bapak Ibu pulang, renungkan satu perenungan ini. Ini perenungan yang sangat baik. Bayangkan ada seorang anak kecil, masih umur 7-8 tahun. Kadang-kadang saya ketemu umat beneran, masih umur 8 tahun, 10 tahun, setiap hari dengerin di YouTube. Saya ketemu 2, satu di Bali, anak umur 10 tahun. Ya, saya ngajar Dhamma di Karangasem kalau saya tidak salah. Dia datang sendiri diantar supir. Mamanya jualan. Mamanya nggak bisa nemenin, dia datang sendiri. Umur 10 tahun. Tiap hari dengerin ceramah Dhamma katanya. Lalu yang kemarin saya ketemu lagi, anak umur 8 tahun, laki-laki. Kalau malam dengerin ceramah Bante Atadiro, kalau pagi dengerin ceramah saya. Saya mikir hebat banget anak ini ya. Saya waktu umur 15 tahun aja belum denger Dhamma, Bapak Ibu ya. Ini umur 8 tahun. Ada anak kecil nanya ke Bapak Ibu,
Om, tante, kenapa ya kok manusia itu dilahirkan berbeda-beda? Itu ya. Ada yang bahagia, ada yang menderita. Lalu kita mengatakan, misalkan ada yang menjawab, oh itu jalan hidup setiap orang. Sudah digarisi demikian. Sudah diberi rencana demikian. Itu yang the best untuk masing-masing orang. Oh ya. Terus anak ini nanya lagi, tapi kok ada ya orang yang dari kecil lahir saja dari kecil, organ tubuhnya sudah tidak sehat. Jantungnya mungkin cacat, ya, klep jantung mungkin rusak, paru-paru mungkin rusak, ginjal bermasalah. Misalkan hidup di keluarga yang tidak mampu. Di satu sisi ada orang yang lahir tidak pernah kekurangan, terlahir sebagai Ratu Elizabeth misalkan, hidupnya lengkap semua. Kok bisa bedanya sejauh itu? Baiknya di mana bagi yang sakit ini? Baiknya ada di mana bagi yang sakit ini? Kemudian dijawab bahwa oh tidak, itu adalah misteri masing-masing individu, agar individu ini bisa tumbuh menjadi kuat, bisa tumbuh menjadi bijaksana. Anak ini nanya lagi, tapi kan ada juga ya yang baru lahir sakit kuning. Sakit kuning itu resus darah ayah ibunya tabrakan, sama-sama negatif misalkan, ya. Kemudian anak ini tidak punya keping darah merah, hidup sangat menderita, 7-8 bulan meninggal Bapak Ibu. Kalau anak kecil ini akhirnya meninggal, berarti dia tidak menjadi kuat juga. Dia tidak menjadi bijaksana juga. Kenapa ini bisa terjadi dalam pandangan Dhamma? Ya, pertanyaannya dalam pandangan Dhamma. Bapak Ibu Saudara, nanti Bapak Ibu pulang, renungkan pertanyaan anak ini. Saya tidak menemukan jawaban yang lebih baik daripada hukum Kamawipaka. Saya tidak menemukan jawaban yang lebih baik. Ternyata setiap orang mewarisi apa yang dia lakukan. Misalkan Bapak Ibu, ada seorang rentenir. Ini fiksi ya, tidak ada orangnya. Ya, saya takut juga ini bikin-bikin contoh nanti ada yang berketepatan mirip ya. Saya dicegat di jalan Bapak Ibu ya. Ini saya takut juga ini. Ini fiksi ya Bapak Ibu ya. Bayangkan ada seorang rentenir, dia minjemin uang ke orang ya. Lalu bunganya tinggi. Satu ketika ada yang tidak sanggup membayar. Dia beri peringatan 3 kali. Setelah 3 kali peringatan, siapapun yang tidak bisa bayar, kakinya dipatahkan Bapak Ibu. Ini terjadi kalau di masa-masa dulu. Kalau masa sekarang sih sudah nggak berani, saya pikir ya. Kalau agak pedalaman, agak jauh dari kota mungkin berani. Atau kalau di daerah lain selain di Indonesia mungkin masih ada. Kalau zaman sekarang minjam duit tidak bayar, diteror saja. Diterornya bukan Bapak Ibu aja, keluarga Bapak Ibu, sepupu Bapak Ibu, teman ya. Kita sampai malu mau ndak mau bayar. Ya, ada yang pernah mendengar? Belum ya? Ya, ini cara nagih zaman sekarang. Kalau zaman dulu bisa saja kakinya dipatahkan Bapak Ibu. Akhirnya orang ini Bapak Ibu jadi rentenir seumur hidup. Sepanjang hidupnya dia sudah patahkan puluhan kaki orang. Di kelahiran berikutnya, dia masih punya karma baik lampau. Karena namanya manusia berbuat baik dan berbuat buruk. Bayangkan dia terlahir lagi sebagai manusia Bapak Ibu. Sejak lahir kakinya sudah bermasalah. Sejak lahir kakinya sudah tidak kuat jalan, bahkan bengkok. Kalau kita melihat dari satu sisi saja, kasihan sekali anak ini. Apalagi kita umat Buddha mengembangkan metta, betul ya? Penuh cinta kasih, kasihan banget anak ini. Tapi kalau Bapak Ibu bisa melihat kehidupan lampau anak ini, ya sesungguhnya itu adalah perbuatan yang dia buat sendiri. Kemudian membuahkan hasil Bapak Ibu Saudara. Berbuat baik berbuah kebahagiaan, berbuat buruk berbuah penderitaan. Kalau yang baik-baik bagaimana Bante? Nah, di dalam Sutta Sang Buddha mengatakan, seseorang yang terlahir cantik ganteng itu karena sangat sabar orangnya, jarang marah.
Ya. Jadi kalau Bapak Ibu ini terutama ibu-ibu ya, dari sisi sebelah kanan. Nah, yang ingin jelita saat ini caranya skincarean ya. Yang mau jelita di kehidupan yang akan datang, caranya jangan banyak marah ya. Jadi orang sabar. Bapak Ibu Saudara, hukum karma adalah ajaran Sang Buddha yang menjadi pintu gerbang Dhamma. Ketika seseorang memahami hukum karma, ajaran Sang Buddha lainnya menjadi selaras. Kita tahu berbuat baik berbuah kebahagiaan, berbuat buruk berbuah penderitaan. Kita merawat sila, berbuat baik, berdana. Berdana itu artinya membantu, ya, bisa membantu materi, tenaga, nasihat, memberi kesempatan, memberi perhatian. Dan kita juga mau melatih agar batin menjadi lebih unggul. Selanjutnya Bapak Ibu, 8 menit terakhir. Baru nomor 5 Bapak Ibu. Waduh, ini tidak habis. Bahkan baru setengah ya. Baik, saya tutup saja. Langsung nomor 6 dan 10. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar agama Buddha menjadi beragam-ragam karena budaya dan tradisi, karena raja setempat, dan karena guru-guru besar di setiap tempat. Semoga setelah Bapak Ibu memahami ini, Bapak Ibu boleh kalau ada ajaran yang mengaku ajaran Buddha, startnya tidak memahami hukum karma wipaka, finalnya bukan menuju nibbana, finalnya bukan menuju pada lenyapnya kemarahan, keserakahan, dan kebodohan batin, maka itu bukan ajaran Buddha. Ya. Tetapi kalau start dan finalnya ini sama, semuanya di dalam ruang lingkup Sang Tiratana, Buddha, Dharma, dan Sangha. Bahasa berbeda, tradisi berbeda, cara sembahyang berbeda, tidak soal. Selama Bapak Ibu dari waktu ke waktu jadi lebih sabar, ya, tidak gampang gelisah, sombong berkurang. Sombong berkurang itu gimana, Bante? Kalau dicela tidak terlalu menderita. Kalau lupa dipuji biasa aja. Ya. Kalau di satu keadaan Bapak Ibu seperti kurang dihargai pun biasa aja. Itu namanya ego sudah berkurang. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita juga belajar inti ajaran Buddha, yaitu proses pada lenyapnya dosa loba moha. Bagian terakhir hari ini, menutup perjumpaan kita, saya ingin membahas 3 hal perlu dikembangkan Bapak Ibu. Bila Bapak Ibu mengembangkan ini, hidup Bapak Ibu bisa dikatakan sukses, ya. Yang pertama, mengembangkan kesejahteraan. Ini faktanya, ya. Kalau tidak sejahtera, makan aja sulit, Bapak Ibu. Kita sekolah belasan tahun supaya kita tidak kelaparan. Tapi saya yakin yang hadir di sini semuanya sejahtera. Kesejahteraan sudah dikembangkan. Yang kedua, Bapak Ibu, kesehatan. Kalau sejahtera tapi tidak sehat, tidak bisa bahagia juga. Sehat fisik dan sehat batin. Untuk sehat fisik, Bapak Ibu jaga kesehatan. Untuk sehat batin, banyak belajar agama sehingga stres tidak terlalu berat, ya. Tapi yang ketiga adalah mengembangkan kebijaksanaan. Ada yang pertama dan yang kedua tidak bijaksana, semuanya pun bisa hancur, Bapak Ibu. Saya menemukan banyak keluarga, saya tidak berani menyebut nama, ribut dalam rumah yang fatal banget. Kalau ributnya sederhana, setiap orang itu kalau berkumpul lama-lama ya bisa konflik. Ya, itu wajar saja. Selama ego tidak terlalu tinggi, nanti setelah marahannya juga rebutan lagi, baikan lagi. Ya, itu normal saja Bapak Ibu. Ya.
Bahkan saya pernah mendengar satu ahli mengatakan, pasangan hidup Anda adalah teman berantem Anda seumur hidup. Ya, dari seorang ahli ya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang masih muda ini, yang belum punya pasangan hidup, pilihlah pasangan hidup yang cocok ya. Karena Anda akan sering berantem dengan dia seumur hidup. Kalau Bante gimana? Tidak, saya tidak ada yang ajak berantem ya. Ya, saya lebih beruntung Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, bahkan saya pernah mendengar kisah orang tua ribut dengan anak ya, sampai benar-benar fatal, sampai ke pengadilan, sampai aset harta itu disita dan sebagainya. Pertanyaan saya, apakah bisa bahagia kalau kita penuh dengan konflik? Oleh karena itu, bagian ketiga yang perlu dikembangkan adalah mengembangkan kebijaksanaan. Bapak Ibu sejahtera, sehat fisik, sehat batin. Walaupun sehat fisik ini menurun dari waktu ke waktu, tapi kita berjuang mempertahankannya. Dan yang ketiga, belajar menjadi bijaksana. Bagaimana Bante supaya bijaksana? Banyak mendengarkan dhamma. Yang senang membaca buku, banyak bacalah buku ya. Buku-buku self improvement akan membantu kita menjadi bijaksana. Bapak Ibu Saudara, cepat-cepat sudah saya tulis di sini. Kalau orang tidak bijaksana, inilah yang mereka lakukan Bapak Ibu. Yang pertama, banyak konflik. Nanti Bapak Ibu cari satu temannya yang kurang bijaksana, Bapak Ibu lihat, dia konflik pada hampir siapapun. Aneh banget ini orang. Dengan orang di rumah konflik, di kantor konflik, pulang Bapak Ibu naik mobil Gojek online konflik sama supirnya. Padahal itu orang lain itu, tidak kenal. Dengan tetangga juga konflik. Kalau misalkan kebetulan itu adalah Anda, mungkin ya, renungkanlah, mungkin bukan dunia yang memusuhi Anda, tapi Anda yang selalu memusuhi dunia. Belajarlah jadi bijaksana. Orang bijaksana itu punya ciri Bapak Ibu. Masalah besar dilihat kecil, masalah kecil dianggap tidak ada masalah. Orang tidak bijaksana sebaliknya, tidak ada masalah cari masalah, masalah kecil jadi besar. Yang pertama, orang tidak bijaksana itu banyak konflik. Yang kedua, orang yang tidak bijaksana itu sering mengambil untung yang short term. Dia nggak memikirkan long term. Yang dia pikir itu short term. Contohnya orang yang berjudi, karena dia ingin cepat kaya. Tapi dia nggak mikir, dia sudah berjudi 10 tahun kok belum kaya. Ya. Yang ketiga, bisa melakukan sesuatu yang resikonya tinggi. Yang keempat, menuju pada kegelapan, tidak berkembang. Sebenarnya ini semua ada pembahasannya, tapi waktunya sudah tidak cukup. Kemudian menuju masalah, bukan mencegah masalah. Lalu selalu salah arah, ya, karena bodoh dalam bahasa dhamma. Apa maksudnya menuju masalah, Bante? Contohnya mabuk-mabukan. Umat Buddha tidak mabuk-mabukan, karena mabuk-mabukan itu sumber masalah. Anda sudah mabuk bisa ngajak orang berkelahi, pulang naik motor bisa jatuh ke sungai, barang bisa hilang semua, dan Anda bisa melakukan hal-hal buruk lainnya. Kalau kita tahu bahwa itu menuju masalah, kita tidak melakukannya. Itulah orang bijaksana. Bapak Ibu Saudara, jam 1 pas. Hari ini judulnya adalah kebajikan. Banyaklah berbuat kebaikan Bapak Ibu, mengembangkan kebahagiaan, batin menjadi lebih luhur. Kemudian kedamaian dan kebijaksanaan. Orang bijaksana itu cirinya adalah damai. Bisa tidak Bapak Ibu? Ada orang yang diklaim oleh semua orang sebagai orang bijaksana. Di bagian terakhir ya. Ada orang yang diklaim menjadi orang bijaksana, tetapi dia sedikit-sedikit ngamuk Bapak Ibu. Sedikit-sedikit ngamuk. Bapak Ibu mau menerima enggak dia sebagai orang bijaksana? Tidak mau. Oleh karena itu ciri dari orang bijaksana itu adalah batinnya damai. Dan Sang Buddha menganjurkan kita, bertambahnya umur, kita harus bertambah bijaksana. Sang Buddha mengatakan jangan hidup seperti seekor sapi
Yang bertambah umurnya hanya bertambah dagingnya, tidak bertambah kebijaksanaan. Saya Bapak Ibu dulunya emosian, beneran. Setelah belajar Dharma, saya belajar untuk mengurangi kemarahan. Setelah 2 tahun efeknya luar biasa. Jadi saya pribadi merasakan manfaat Dhamma. Ketika itu belum menjadi bhikkhu. 1,5 tahun setelah saya rajin belajar Dhamma, emosi saya itu reda begitu banyak. Dan sekarang menjadi bhikkhu ya sudah nggak ada yang ganggu saya juga gitu. Bhikkhu itu kan nggak diisengin, nggak diusilin gitu. Jadi ya saya nggak perlu marah lagi. Ya. Tapi saya merasakan kemarahan sudah sangat berkurang. Semoga Bapak Ibu nanti mengembangkan kedamaian. Sebenarnya caranya adalah bermeditasi, tapi waktu kita habis, ya, tidak disadari, cepat sekali 50 menit sudah berlalu. Semoga Bapak Ibu Saudara senantiasa berkembang dalam Dhamma, mengalami kemajuan hidup, cita-cita yang baik semoga terwujud terlaksana. Sabe sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.